Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu kedua sampai dua dan seluruh penonton tayangan video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu ilmu tauhid, yakni membahas tentang sifat wajib Allah yang pertama, yaitu sifat wujud. Sebelum kita membahas tentang sifat wujud itu apa, terlebih dahulu mari kita pahami bersama kenapa kita belajar ilmu tauhid ini. Kenapa kita belajar sifat wajib Allah ini? Para jamaah sekalian, memang dalam hukum fikih mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya wajib. Memahami dan mengerti sifat-sifatnya Allah dan sifatnya Rasulullah itu wajib. Ada 3 sifat yang nantinya menjadi bahasan dalam ilmu tauhid, ini sifat wajib. Sifat mustaqil dan sifat jaiz. Allah dan Rasulnya punya sifat wajib, mustaqil dan jaiz. Maka kalau diperinci, sifat wajibnya Allah itu berjumlah 20, sifat mustaqilnya Allah berjumlah 20, sifat jaiznya berjumlah 1. Sedangkan sifat wajibnya Nabi itu berjumlah 4, sifat mustaqilnya 4, sifat jaiznya 1. Kalau ditotal semuanya adalah 50. Ini yang biasa dikenal di dalam ilmu tauhid disebut dengan aqaidah fungsi atau akidah 50 sifat Allah dan Rasul. Maka bagi yang mau belajar tentang tauhid ini, maka pasti akan dapat paham. Dan bagi yang meninggalkan atau menolak belajar, maka dia akan dapat usaha. Memahami sifat-sifat ini nanti sampai timbul kemantapan atau keteguhan di dalam hati. Bahasa lainnya bisa kita katakan yakin, sampai timbul keyakinan di dalam hati kita bahwasanya memang Allah itu pantas punya sifat-sifat itu. Nah, dari mana timbul keyakinan? Keyakinan itu pasti akan muncul atau timbul dari petunjuk-petunjuk yang ada. Ini disebut dalil. Dalam ilmu tauhid dinamakan dalil. Tadi di awal sempat kita bahas ada 3 sifat, yakni sifat wajib, mustaqil dan jaiz. Sifat wajib itu artinya sifat yang secara akal tidak akan tiada, artinya pasti akan ada selamanya. Contoh adalah sifat wajib. Jadi Allah itu pasti akan ada selamanya dan tidak mungkin tidak ada. Kalau sifat mustaqil adalah kebalikan dari sifat wajib, yakni sifat yang tidak akan ada selamanya. Jadi pasti tidak akan ada selamanya. Adapun sifat jaiz, sifat yang secara akal bisa ada dan bisa tidak ada. Seperti contohnya dikatakan oleh para ulama, Allah itu berhak untuk memberi pahala kepada orang yang taat. Artinya di satu sisi kalau ulama Allah itu berkehendak Allah tidak memberikan pahala kepada orang yang taat, ya terserah Allah. Karena semuanya itu bergantung kepada Allah sendiri. Itu termasuk contoh dari sifat jaiz. Sekarang kita ke pembahasan, yakni sifat wujudnya Allah. Sifat yang pertama dalam sifat wajibnya Allah. Apa yang dimaksud dengan sifat wujud ini? Ada 2 pengertian yang disampaikan oleh para ulama. Satu pengertian menurut Imam Ar-Razi. Menurut Imam Ar-Razi,
Sifat wujudnya Allah ialah sifat yang pasti ada pada zat Allah. Dan sifat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu. Artinya wujudnya Allah ada dengan sendirinya, bukan diwujudkan oleh sesuatu atau siapapun. Menurut Imam Al-Asy'ari, pelopor mazhab Asy'ari, sifat wujud Allah berarti zat Allah itu sendiri. Dalam pengertian menurut Imam Asy'ari ini, maka wujud bukan diartikan dengan sifat, tapi ya memang diri Allah itu sendiri atau zat Allah itu sendiri. Nah, mana yang kita pilih di antara dua pilihan ini? Nah, kita tidak usah pusing-pusing tentang dua pilihan itu. Yang penting kita yakin bahwasanya Allah itu pasti wujud, pasti ada, dan tidak mungkin tiada. Dan wujudnya Allah dengan tanpa sebab dan tidak membutuhkan seseorang untuk mewujudkan Allah. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, bagaimana kita tahu dan bagaimana kita yakin bahwasanya Allah itu wujud? Ada dua dalil atau dua petunjuk di dalam terminologi ilmu tauhid. Satu dikenal dengan dalil nakli, dua dikenal dengan dalil akli. Dalil nakli ialah dalil atau petunjuk yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Adapun dalil nakli adalah petunjuk yang berupa argumentasi logis atau petunjuk berupa argumentasi yang rasional. Untuk dalil nakli bisa dijelaskan dengan Al-Quran surat Toha ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ayat ini jelas menunjukkan keberadaan Allah yang wajib disembah oleh seluruh umat Islam. Dan dijelaskan pula dalam ayat yang lain, yaitu Al-Quran surat Ar-Rum ayat 8. Nanti Bapak Ibu bisa mencari sendiri ayat tersebut. Adapun petunjuk yang berupa dalil akli, dalil yang rasional, yang argumentasi rasional, di dalam kitab-kitab tauhid ada seorang pedalaman atau bahasa Arabnya Arabi pernah ditanya tentang petunjuk atas wujudnya Allah. Lantas dia menjawab, jejak unta itu menunjukkan untanya, kotoran itu menunjukkan adanya hewan, jejak kaki menunjukkan adanya orang yang jalan, langit yang berbintang, bumi yang luas, laut yang berombak, tidakkah menunjukkan pencipta yang maha bijaksana, kuasa dan pandai. Artinya apa para jamaah? Kalau dia memang ketika ada jejak kaki hewan, ya pasti menunjukkan ada hewan yang memang. Ketika ada kotoran, bahasa negatifnya tainya hewan, maka pasti menunjukkan juga adanya hewan yang sudah mengeluarkan kotoran itu. Ketika ada jejak kaki manusia, maka berarti juga menunjukkan adanya orang yang jalan. Lantas Arabi tadi atau orang pedalaman tadi meneruskan, kalau dihubungkan dengan langit yang berbintang, lantas bumi dan lautan yang begitu hebatnya, maka pastinya ada pencipta yang maha kuasa. Yang kedua, petunjuk yang bisa kita gunakan, yang sering dicontohkan oleh ulama tauhid, yaitu adanya alam raya ini. Semua makhluk, semua benda, semuanya di jagat raya ini semuanya bisa kita gunakan untuk menunjukkan keberadaan atau menunjukkan wujudnya Allah. Bagaimana kita mengetahui itu? Yang pasti
segala sesuatu yang selain Allah itu berawal dengan ketiadaan. Artinya awalnya tidak ada. Lantas dia ada. Dari awalnya tidak ada menjadi ada. Ini dalam ilmu tauhid diistilahkan dengan sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan, pasti. Contoh saya sampaikan ini spidol untuk menulis di papan tulis. Sebelum spidol ini ada, ini awalnya ya tidak ada spidol. Akhirnya diproduksi oleh pabrik, maka jadilah spidol ini ada. Maka spidol ini sesuatu yang baru, pasti ada yang menciptakan. Begitu pula dengan seluruh yang di dalam alam raya ini, semuanya adalah sesuatu yang baru. Artinya awalnya tidak ada, terus menjadi ada. Sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan tiba-tiba ada, tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Apalagi alam raya ini tercipta dengan teraturnya. Nah, akhirnya pasti ada yang menciptakan. Nah, lantas siapa yang menciptakan? Itu yang menciptakan adalah Allah. Dari mana kita tahu bahwasanya yang menciptakan adalah Allah? Dari berita yang dibawa oleh para rasulnya. Seluruh nabinya Allah itu tugasnya satu, menyampaikan bahwasanya Tuhan yang harus kita sembah adalah Allah. Oleh karenanya para nabinya Allah itu dibekali dengan mukjizat, sehingga orang-orang yang tidak percaya mereka akhirnya percaya dan beriman tentang keberadaan Allah dan mau menyembah Allah. Salah satu hal yang bisa kita jadikan ukuran adalah ada seorang ilmuwan yang telah meneliti, namanya Georges Lemaitre. Dia mengeluarkan teori Big Bang. Teori ini yang sangat terkenal sekali adalah teori tentang pembentukan alam raya ini. Jadi semuanya itu berasal dari ledakan yang hebat, yang awalnya itu sangat panas dan padat, akhirnya mengembang, akhirnya jadi dingin. Dan memang hal ini dibenarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah mengatakan, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang baru, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, mungkin sekian para jamaah yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan sifat wujud ini. Alhasil bagi kita setiap orang Islam wajib mengetahui sifat wajibnya Allah, sifat mustaqilnya Allah, dan sifat jaiznya Allah. Begitu pula dengan sifat-sifatnya para rasul. Minimal nanti untuk memantapkan hati kita, untuk meyakinkan hati kita, kita pun wajib tahu petunjuk atau dalil secara global. Seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana caranya kita tahu bahwasanya Allah itu ada? Dari adanya segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini. Semuanya berubah, semuanya mengarah kepada kehancuran. Yang awalnya baru jadi lama, jadi rusak. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.